Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian tafsir Ayatul Ahkam, kita masih di muhadharah ke-32, hukum yang keempat. Qala al-musannifu rahimahullah, al-hukmur rabi', hukum yang keempat. Ma huwa hukmu mashir ra'si wa ma miqdaruhu? Apa hukumnya mengusap bagian dari kepala atau mengusap kepala ketika orang itu mengambil wudu, dan batas mengusap kepala itu seperti apa? Ittafaqal fuqaha'u ala anna mashar ra'si min fara'idil wudu liqaulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum walakinnahum ikhtalafu fi miqdaril mashi ala aqwal. Para fuqaha, para ulama ahli fikih sepakat bahwasanya mengusap kepala itu termasuk dari rukun-rukunnya wudu atau farduhnya wudu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian mengusap kepala kalian. Akan tetapi mereka, para ulama ahli fikih, berbeda pendapat dalam miqdar atau ukuran mengusap tersebut. Jadi seberapa banyak akan mengusap kepala? Apakah seluruh kepala itu harus diusap, ataukah sebagian saja, ataukah boleh mengusap satu helai rambut? Di sini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, qala al-Malikiyah wal Hanabilah, qala al-Malikiyah wal Hanabilah yajibu mashu jami'ir ra'si akhdan bil ikhtiyat. Mazhab Malik dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya wajib mengusap seluruh kepala karena mengambil kehati-hatian, ya. Ini pendapat yang pertama, mengusap seluruhnya. Pendapat yang kedua, wa qala al-Hanafiyyah yuftaradu mashu rub'ir ra'si akhdan bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mashihi 'ala an-nasiyah. Mazhab yang kedua yaitu mazhab Hanafiyah, Al-Hanafiyah, mazhab Abu Hanifah berkata bahwasanya wajib mengusap seperempat dari kepala. Jadi seperempatnya saja. Karena mengambil tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau itu ketika wudu mengusap kepala, tapi mengusap ubun-ubunnya saja, artinya bukan keseluruhan dari kepala itu. Kemudian pendapat yang ketiga, wa qala Syafi'iyyatu yakfi ayyam saha aqalla syai'in yutlaqu alaihi ismul mashi walau sya'aratin akhdan bil yaqin. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat mazhab Syafi'i yang berkata bahwasanya cukup mengusap minimal usapan yang bisa dikatakan usapan gitu. Jadi kalau hanya satu helai rambut itu, kalau sudah ada air yang nempel di situ, berarti itu namanya mengusap. Walau sya'aratin, walau beberapa rambut, walau beberapa helai rambut, karena mengambil keyakinan. Jadi yang yakin itu satu helai atau beberapa helai rambut gitu, itu yang yakin. Tapi yang lebihnya tidak yakin, maka lebih diutamakan ngambil yang yakin. Kalau mazhab mereka, mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, Hanabilah itu mazhab Malikiyah, mazhab Hanabilah itu ikhtiyar, berangkat dari kehati-hatian. Sekarang kita baca dalilnya. Dalilul Malikiyah wal Hanabilah. Jadi kita tahu bahwasanya mazhab Malikiyah, mazhab Hanabilah itu harus mengusap seluruh dari kepala. Dalil mereka, istadallal Malikiyah wal Hanabilah ala wujubi mashi jami'ir ra'si bi anna al-ba'a kama takunu asliyatan takunu zaidatan lit-ta'kid wa i'tibaruha huna zaidatan aula
Madhab Malikiyah dan madhab Hanabila berdalil akan wajibnya mengusap seluruh kepala, bagian dari kepala, karena kata Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biruusikum. Wamsahu biruusikum. Di situ ada lafaz ba. Maka hendaklah kalian mengusap dengan sebagian, seakan-akan seperti itu. Maka kata beliau, ba yang ada dalam biruusikum itu seperti halnya asliyah berarti mempunyai makna. Maka boleh juga ba itu menjadi zaidah, artinya seakan-akan tidak ada makna gitu. Nah, untuk apa lafaz zaidah itu digunakan? Untuk menegaskan. Dan kita katakan bahwasanya ba di sini, ba yang ada dalam lafaz biruusikum di sini itu kita jadikan zaidah itu lebih utama, ya, lebih bagus. Berarti takdirannya wamsahu ruusakum, hendaklah kalian mengusap kepala kalian. Nah, gitu. Wal makna imsahu ruusakum. Dan kalau kita jadikan ba itu lizaidah, maka artinya adalah kalian mengusap kepala kalian, bukan hanya sebagian. Artinya, wa qalu inna ayatal wudu'i tushbihu ayatat tayammum. Wa qad amara Allah ta'ala bimashi jami'il wajhi fit tayammum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Dan mereka mazhab Malikiyah Hanabila berkata bahwasanya ayat wudu itu menyerupai ayat tayammum. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat tayammum untuk mengusap seluruh wajah dalam tayammum. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hendaklah kalian famsahu biwujuhikum, maka hendaklah kalian mengusap wajah kalian. Nah, di situ bukan Allah merintahkan mengusap sebagian dari wajah, tapi membasuh seluruh, mengusap seluruh wajah. Walamma kana al-mashu bit-tayammum 'aman li jami'il wajhi, fakadzalika huna yajibu mashu jami'ir ra'si wa la yujzi'u mashul ba'di. Maka ketika mengusap wajah dalam tayammum itu umum, merata pada seluruh wajah, maka begitu juga bisa diaplikasikan di sini. Jadi wajib mengusap seluruh bagian dari kepala dan tidak cukup mengusap sebagian saja. Wa qad ta'akkada dzalika bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu thabata annahu kana idza tawadda'a masaha ra'sahu kullahu. Dan itu bisa ditegaskan itu semua dengan tindakan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau itu diriwayatkan dengan hadis yang sahih bahwasanya beliau itu ketika mengambil wudu, beliau itu mengusap seluruh bagian dari kepala keseluruhannya. Ini dalil mazhab Malikiyah wal Hanabilah yang mengatakan bahwasanya mengusap bagian dari kepala itu harus keseluruhan tanpa dibatasi dengan sebagian ataupun beberapa helai rambut. Sekarang kita akan baca dalil Hanafiyah wa Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya tidak wajib mengusap seluruhnya, tapi sebagian itu cukup. Nah, tapi di sini ada perbedaan mazhab Syafi'i dan Hanafi. Kalau Hanafi itu sebagiannya itu ditakdir. Berapa sebagian? Berapa banyak sebagian itu? Nah, dalam mazhab Abu Hanifah itu 1/4. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak, yang penting dikatakan mengusap itu sudah cukup walaupun beberapa helai rambut. Apa dalil mereka? Dalilul Hanafiyah wa Syafi'iyah. Sekarang beliau akan memaparkan dalil mazhab Hanafi dan Syafi'i. Wastadalla al-Hanafiyyah wa Syafi'iyyah bi anna al-ba'a lit-tab'id wa laysat zaidah. Jadi sama-sama di sini arah pengambilan dalilnya itu dari ba yang ada di lafaz biruusikum. Hanafiyah wa Syafi'iyah berdalil bahwasanya ba yang ada di dalam wamsahu biruusikum, ba yang ada di situ
faidahnya adalah tab'id. Tab'id ini artinya sebagian. Walaisat zaidah, bukan diartikan zaidah seperti yang dikatakan oleh mazhab Malik. Nah, jadi wamsahu bi ru'usikum, hendaklah kalian mengusap bi, itu ada artikan sebagian dari kepala kalian. Sebagian dari kepala kalian. Wal makna imsahu ba'dha ru'usikum, artinya hendaklah kalian mengusap sebagian dari kepala kalian. Hanya saja illa annal hanafiyata qaddaruhu bi rub'ir ra'si lima ruwiya 'anil Mughirah ibn Syu'bah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fanazala li hajatihi thumma jaa'a fatawadda'a wa masaha 'ala nasiyatihi. Hanya saja mazhab Hanafi itu mengira-ngira sebagian tersebut itu dengan 1/4 kepala, itu 1/4 kepala. Ya, jadi kepala itu dibagi 4, maka yang wajib itu 1/4-nya. Karena ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mughirah ibn Syu'bah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah ada di satu perjalanan, kemudian beliau itu berhenti, lalu beliau itu turun untuk hajatnya, kemudian beliau itu datang dan beliau itu mengambil wudu. Nah, ketika beliau itu mengambil wudu, beliau itu terlihat mengusap pada ubun-ubun beliau. Jadi kalau mengusap ubun-ubun itu 1/4, ya, 1/4, bukan mengusap seluruhnya ataupun sebagian saja gitu. Sebagian beberapa helai rambut gitu. Ini dalil mazhab Hanafi. Nah, sekarang mazhab Syafi'i. Wa amma Syafi'iyatu faqalu al-ba'u lit-tab'id. Asy-Syafi'iyah berkata bahwasanya ba itu sendiri digunakan untuk tab'id, ya, sama dengan mazhab Hanafi, cuma bedanya di sini. Wa qallu ma yutlaqu alaihi ismul mas'i dakhilun biyaqin. Maka minimal usapan walaupun itu sedikit itu sudah cukup dan masuk secara yakin. Jadi mengusap beberapa helai rambut itu sudah yakin gitu. Wa ma'adahu la yaqina fihi, dan selain beberapa sebagian tersebut tidak ada keyakinan di dalamnya, fala yakunu fardhon, sehingga tidak bisa dikatakan itu wajib. Lalu tindakan Nabi kalau misalkan mengusap seluruhnya, nama yuhmalu 'alan nadab, itu bisa ditarik bahwasanya mengusap keseluruhan itu hukumnya sunnah. Hadza wallahu a'lam.